Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya akan menjelaskan terkait DNS. Dan di sini kita akan membuat DNS, lebih tepatnya server DNS. Dari awal kita nanti kita instalasi sampai DNS tersebut telah berhasil ditambahkan di servernya sendiri. Dan di sini dari kelompok kami ada 3 orang, saya sendiri Islam, dan yang kedua ada apa itu sekian dari Jerawan dan sekian. Sekarang kita masuk ke konsepnya terlebih dahulu. Jadi untuk DNS sendiri berdasarkan penjelasan kemarin dan juga dokumentasi dari IDNIC atau APNIC dan juga APNIC terkait DNS sendiri. Dan ini kita akan membuat sebuah otoritas DNS, yang mana pada otoritas DNS nanti kita akan mengkombinasi 3 buah DNS zone-nya, lalu NS record-nya, lalu A record-nya. NS record ini nanti kita akan gunakan untuk menunjukkan NS servernya, tempat dari DNS kita nanti, dan A record-nya adalah DNS kita sendiri. DNS sendiri ini adalah deklarasi dengan kita pada server kita nanti gitu. Dan untuk topologi existing yang mana ini sudah dibuatkan oleh Pak Ferry terkait masing-masing kelompoknya. Di sini saya dari kami tadi adalah kelompok 5. Jadi kami akan membuat domain dengan nama kampus 05.com, dan untuk IP server sendiri di sini tidak disebutkan ya di sini ya, tapi kemarin sudah ada kesepakatan sama seperti my servernya 10 itu untuk IP dari DNS server kita sendiri gitu. Lalu jadinya dan nanti akan mengarah ke titik 1 dan untuk lokalnya kita akan menggunakan IP 192.168.5.6 ini gitu. Perlu menjadi sebuah perhatian bahwa di sini untuk topologi sendiri ini saya sudah siapkan dan semuanya sudah ada, tinggal pakai saja. Dan nanti kita langsung akan masuk ke servernya langsung gitu. Sebelumnya mungkin nanti kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Dan sebenarnya requirement-nya apa yang kita tentukan, yang pertama servernya itu sendiri. Jadi kita siapkan server di sini. In case kalau misal di persiapan kali ini saya akan menggunakan sebuah VM, yang mana VM tersebut sudah sesuai dengan topologi yang sebelumnya pada satu lokal dari kampus 5 Teknologi. Dan untuk yang kedua adalah P9. P9 ini adalah package yang digunakan untuk manajemen DNS. Jadi kita akan mengkombinasikan P9 ini agar bisa ditambahkan DNS-nya gitu. Lalu yang terakhir adalah DNS Tools. DNS Tools ini sendiri sebenarnya tools yang digunakan untuk melakukan pengetesan DNS ya. Jadi ketika nanti kita sudah melakukan konfigurasi dan instalasi DNS dan P9 ini, kita akan melakukan pengetesan menggunakan DNS Tools ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke implementasinya. Dan di sini sudah saya siapkan untuk servernya. Itu di sini akan saya coba lagi. Nah, di sini sudah ada ya. Mari kita lakukan pengecekan dulu apakah sudah sesuai topologinya dengan yang tadi, dengan yang ini ya, bahwa untuk IP untuk lokalnya adalah 192.168.5.6 ini. Kita lakukan pengecekan dulu. Di sini auto IP-nya 192.168.104 ya. Jadi sudah sesuai dengan gateway-nya, sudah mengarah ke 5.1. Jadi kita tinggal melakukan konfigurasi IP konfigurasi secara statik agar sesuai dengan kriteria yang diberikan tadi. Mungkin kita juga lakukan banyak pengecekan tim terlebih dahulu apakah dia sudah masuk atau belum dengan internet.
Ya, ini sudah tersambung. Betul, sudah tersambung. Ya, sudah tersambung. Oke. Jadi untuk sementara ini sudah tersambung semua. Lalu kita lakukan kombinasi jaringannya. Nah, untuk konfigurasi IP sendiri ini basic seperti biasanya ya. Lalu kita lakukan remote. Nah, untuk IP-nya sudah sesuai. Sekarang kita lakukan ping lagi apakah dia masih tersambung. Oke, masih tersambung. Oke, masih tersambung. Oke. Untuk rekaman pertama untuk servernya sendiri kita sudah melakukan konfigurasinya sesuai dengan requirement-nya. Jadi cukup untuk tekanan ke internet. Lalu sekarang kita akan melakukan instalasi package dari base itu sendiri. Kita lakukan pengecekan dulu apakah sudah terinstall atau belum. Dengan menggunakan perintah dpkg, kita lihat package manager dari package sendiri ya. Ya, ternyata masih belum terinstall. Jadi kita akan install terlebih dahulu dan package manager dari DP sendiri langsung menggunakan perintah ini. Sudah install file sendiri. Nah, di sini ada beberapa package tambahan juga yang untuk mendukung package sendiri, kita langsung bisa saja. Di sini saya menggunakan DP server ya dengan code yang full sky, yang ini adalah versi 11 dari DP itu sendiri. Oke. Sekarang kita akan mengecek terlebih dahulu apakah package-nya sudah terinstall dengan baik dan juga apakah sudah berjalan secara otomatis. Oke, untuk package-nya sudah terinstall ya. Dia dengan kode ini, instalasinya sudah sukses dan kita cek apakah dia sudah berjalan dengan baik, dalam arti apakah dia tidak ada kendala ketika waktu instalasi pertama. Dengan mengecek status dari package itu sendiri. Oke, dia sudah running dan masih belum ada zonnya khusus yang akan kita tambahkan. Dan sekarang kita langsung lakukan konfigurasi ke base ini. Untuk konfigurasi base sendiri semua tempatnya terpusat ya, jadi di edisi file bin. Di sini dia ada beberapa konfigurasi, namun di sini yang menjadi penulisan nama adalah nama.com itu sendiri. Jadi kita buka nama.com itu sendiri. Nah, di sini ada keterangan ya, ini adalah konfigurasi utama dari bin DNS server, dan di sini ada dokumentasi juga tentang bin-nya. Jadi semua dokumentasi tentang konfigurasi bagaimana konfigurasi bin sendiri ada di file tersebut, dan dianjurkan kalau misal sebelum mengkonfigurasi ini harus membaca dokumentasinya. Dan di bawah ada keterangan include dari beberapa file, yang mana file tersebut adalah file tambahan. Agar tidak tercampur menjadi satu pada file number.conf ini, maka dipisahkan. Untuk option ditempatkan di number option,
Dan untuk lokal, konfigurasi DNS untuk lokal milik servernya sendiri ditambahkan pada port lokal, dan juga untuk default zone dari DNS ini kita pakai pada default zone gitu. Karena kita akan langsung menggunakan konfigurasinya secara langsung ya di lokal ini, jadi kita langsung masuk ke network.com.lokal, masuk ke konfigurasinya. Jadi kita langsung tambahkan zone dari DNS kita. Untuk acuan dalam konfigurasi ini, kita bisa mengacu pada contoh yang ada di network.default zone. Itu untuk lebih mudahnya. Jadi untuk kita bisa lepas dari situ, atau kita bisa langsung membaca dokumentasinya dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk sekarang kita akan melihat terlebih dahulu dari default zone. Jadi di sini ada beberapa zone yang ada lokal, terus ada reverse dari lokal itu sendiri. Lalu ya, itu untuk yang utama dari lokal. Dan di sini ada beberapa parameter yang menjadi parameter utama ketika kita akan membuat zone dalam suatu server. Nah, di sini ada nama zone itu sendiri, lalu tipe dari zone itu, lalu file yang berhubungan langsung dengan zone itu sendiri. Jadi kita bisa mengacu pada yang lokal di sini. Dan untuk reverse-nya kita bisa menggunakan yang satu sini juga. Dan keduanya ini kan ada banyak, nanti kita bisa menggunakan acuan ataupun template dari filenya ini sendiri. Jadi nanti untuk forwardnya kita menggunakan db lokal, dan untuk reverse ya kita pakai db.127. Langsung kita masuk ke konfigurasinya. Jadi kita sesuaikan, masuk kembali ke lokal. Untuk konfigurasi zone dari network lokalnya sudah kita buat. Jadi nanti kita akan menggunakan file db campus 5 forward untuk menempatkan record dari zone campus 05.com dan juga untuk reverse ini. Jadi kita buat filenya terlebih dahulu, langsung kita kopas dari tadi acuan kita ini dari db lokal dan juga db.7. Dan mungkin ini sedikit agak berbeda ya, tapi kan untuk filenya ya ada dia diberikan keterangan direktorinya secara lengkap di sini. Namun di sini saya akan menggunakan defaultnya yang sudah diatur dalam option. Jadi di sini ketika kita melihat konfigurasi dari optionnya, nah di sini ada keterangan untuk directory default ya, dia menggunakan var.sp untuk menyimpan record dari zone itu. Jadi kita akan melakukan kopas kalau di beberapa tersebut ke directory ini.
Ya, untuk kalian sudah terkopi, mari kita lakukan pengecekan terlebih dahulu masuk ke kualifikasi lagi. Masuk ke data dulu. Kalau kita lakukan pengecekan, dan di sini sudah ada ya foto kampus 52 dan ini kampus 5 reverse. Dan kita akan langsung melakukan konfigurasi dari masing-masing file. Nah, ini kita akan sesuaikan dengan apa yang kita miliki dari versi dari DNS kita. Jadi kita sesuaikan DNS-nya pada pada record ini. Bapaknya siapa tuh? Karena bapak tiap LS dong, nggak jadi satu. Nah, untuk konfigurasinya sebenarnya cukup seperti ini saja terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan kampus 08 converter dan lalu kita arahkan ke IP server kita sendiri. Karena untuk DNS ini kita akan melakukan konfigurasinya pada server kita sendiri secara lokal. Untuk konfigurasi file formatnya sudah selesai, jadi kita simpan dan langsung kita beri pindah ke file reverse. Untuk konfigurasi pada reverse-nya juga hampir sama. Namun di sini ada beberapa konfigurasi yang mungkin masih belum kan, yaitu ketika kita melakukan perubahan terhadap DNS kita, maka kita harus menambahkan untuk serialnya itu sendiri. Karena kita perubahannya mungkin tidak seberapa major, jadi kita akan melakukan perubahan serialnya ini sebenarnya satu, kita buat menjadi dua. Begitu sebaliknya dengan yang perubahan tadi, kita akan lakukan perubahan.
beta sendiri sudah selesai. Sekarang kita mari kita reload untuk meload konfigurasi software ini. Reloadnya sudah selesai, namun di sini ada problem loading from a file. It was file not found, but db kampus 5 file zone kampus 05 depom.com not loaded. Mungkin ini kita coba untuk restart aja ya. Apakah statusnya akan sama? Masih sama. Jadi sepertinya ada salah penamaan file. Oh, ternyata ada kosongnya ya. Jadi kita ubah terlebih dahulu untuk file nama filenya. Untuk filenya sendiri sudah sesuai ya. Mari kita lakukan reload lagi untuk melakukan pengecekan apakah dia sudah terload dengan baik dan berjalan. Oke. Dan di sini Ozone loaded dan running. Dan sekarang kita lakukan pengetesan. Namun sebelum kita lakukan pengetesan, alangkah baiknya kita langsung konfigurasi, kita install terlebih dahulu package pengetesannya. Jadi untuk pengetesannya kita pakai DNS tools tadi. Lalu di sini untuk di bagian namanya adalah DNS tools package-nya. Jadi kita install package DNS tools. Untuk basic sendiri sudah selesai, sudah sesuai ya. Jadi kita langsung lakukan pengecekan pada DNS tersebut. Ya. Untuk pengetesan sendiri kita menggunakan perintah nslookup ya, yang mana nslookup kita digunakan untuk melakukan pengecekan untuk kampus 5 ini dia mengarah ke IP yang mana atau IP berapa, karena sesuai dengan kaidah ya, sesuai dengan fungsi dari DNS sendiri yang mana DNS itu digunakan untuk memfasilitasi IP address menjadi sebuah DNS yang mana DNS lebih mudah diingat karena dia menggunakan logo. Namun di sini maksud apa? Kenapa seperti itu? Di sini keterangan untuk server could be reject, berarti dapat kita hipotesiskan bahwa untuk pengecekan ini tidak bisa karena tidak ada servernya. Kenapa kok tidak bisa ada server? Bisa tidak ada servernya? Mari kita lakukan pengecekan dari sisi konfigurasi jaringan dari server kita sendiri, karena kita kan lakukan langsung dari server kita ya, dari lokalnya langsung itu. Kita lakukan pengecekan ke konfigurasi network kita lebih dahulu. Oke, untuk konfigurasi di sini tidak ada yang konflik. Jadi kita sebutkan untuk konfigurasi IP sudah sesuai. Sekarang kita lakukan pengecekan ke konfigurasi DNS-nya, DNS server yang digunakan oleh server kita, yang mana untuk konfigurasi tersebut berada di file etc result file. Apakah dia sudah sesuai? Oh, ternyata dia
melakukan lookup ke name server 192.168.5.1. Sedangkan untuk 5.1 sendiri itu adalah IP dari gateway router yang milik kita tadi, yang ada di sini. Nah, yang ada di sini tadi. Karena memang kita itu masih melakukannya dalam lokal, jadi kita masih belum bisa mendeteksi DNS kita melalui router ini. Dan salah satu solusinya adalah kita langsung lakukan perubahan pada DNS server yang digunakan server kita langsung pada IP-nya sendiri. Jadi langsung kita ubah. Untuk name server sendiri kita ubah ke lokalnya langsung ya. Dan setelah ini kita lakukan pengecekan langsung DNS lookup ke kampus 05.telkom.com. Apakah sudah sesuai? Ya, sudah langsung sesuai, langsung muncul bahwa DNS kampus 5.telkom.com memiliki address 5.10. Dan mari kita lakukan pengecekan reverse-nya, apakah sudah berjalan dengan melakukan DNS lookup ke IP-nya. Ya, dia sudah muncul untuk reverse sendiri. Dia ada di kampus 5.telkom.com gitu. Jadi bisa disimpulkan untuk konfigurasi DNS kita sudah sukses dan bisa digunakan sebagai alternatif DNS. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada alternatif DNS dia adalah server yang memiliki DNS itu sendiri gitu. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.